Bisa resume, yes. Jadi biasanya di resume pribadi ini teman-teman harus jujur gitu dalam mengisi resume motivasi letternya atau resumenya itu secara jujur, karena di resume ini nanti teman-teman bisa ceritakan kisah hidupnya teman-teman secara sejujur-jujurnya, itu baik dari teman-teman baru lahir, anak siapa, bapaknya siapa, saudaranya berapa, gitu kayak itu diceritakan. Misalnya seandainya teman-teman punya problem atau masalah sosial atau kayak seperti mungkin gara-gara COVID, mungkin bapak saya jadi jarang bekerja, itu nggak apa-apa ditulis aja teman-teman sejujur-jujurnya. Jadi jangan sampai direkayasa, nanti semua yang teman-teman tulis di resume maupun motivasi letter itu bakal dipertanggungjawabkan pada saat wawancara. Jadi kalau beda ya jawaban nanti pas wawancara, jawaban orang yang merekayasa cerita hidupnya dengan yang reality show-nya gitu, yang realita gitu. Beda nanti jawabannya, nanti itu dilihat dari sana juga, teman-teman bakal dinilai dari sana, kejujurannya dari sana juga. Jadi kalau dari sana saya dijawab sejujur-jujurnya. Nanti untuk motivasinya itu sendiri, teman-teman tuh jelaskan motivasinya teman-teman ikut Genbi itu apa gitu, kasih tahu. Setelah nanti teman-teman dapat Genbi, teman-teman mau kasih kontribusi apa ke Genbi, itu yang apa sih, kayak struktur kata-kata yang memang saya tulis waktu saya mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu berasal dari keluarga prasejahtera. Jadi yang ini nih kayaknya nih yang berasal ini kondisional ya, karena memang di Genbi sendiri ada kok yang PNS, tapi memang yang lebih didahulukan adalah teman-teman yang memang prasejahtera kayak gitu. Nanti biasanya diminta surat SKTM dari kelurahan, atau mungkin yang PNS bisa ngeluarin slip gajinya gitu, karena kan PNS itu kan banyak golongannya. Ada kok PNS tapi sebagai tukang sapu jalanan kayak gitu, itu kan juga PNS. Jadi nggak masalah tuh, siapapun yang mau daftar silahkan gitu, asalkan yang di atas itu sesuai lah persyaratannya kayak gitu. Jadi nanti buat teman-teman mungkin yang PNS juga jangan putus asa gitu, mungkin orang tuanya PNS jadi coba aja gitu, kita nggak tahu kan jalan orang tuh di mana kayak gitu. Terus ini next aja nih pengembangan. Next. Oke, jadi teman-teman kalau di beasiswa Genbi itu sendiri ada jurusan-jurusan yang memang gimana ya bahasanya, bukan lebih dilirik sih, jurusan yang memang kuotanya itu sudah ditentukan jumlahnya. Jadi lihatlah inilah jurus-jurusan yang memang tahun lalu itu ya, saya nggak tahu tahun ini gimana. Inilah jurus-jurusan yang porsinya lebih banyak gitu. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang memang di sini jurusannya tidak ada dicantumkan, itu tetap bisa daftar. Namun memang kuotanya agak lebih sedikit dari jurusan-jurusan yang tertera di sini. Di sini bisa dilihat di komposisi penerima beasiswa satu unggulan. Itu yang reguler ya, mohon maaf, yang dilihat yang reguler. Kalau di NTB sendiri itu jumlahnya 50 bukan 75. Jadi misalnya yang diambil itu misalnya 35 orang dari yang ada namanya di tertera di kriteria jurusan yang tadi, dan 15 orangnya itu biasanya diambil dari non jurusan yang ada di luar yang tadi teman-teman lihat yang slide ini. Jadi tapi jangan ini ya teman-teman, jangan insecure gitu kan, walaupun misalnya seandainya jurusannya teman-teman tidak ada misalnya di pamflet ini pada tahun lalu, ya kan masih ada kuota 15 orang buat yang non jurusan ini. Jadi kita nggak tahu gitu kan siapa yang bakal lolos, siapa tahu itu teman-teman namanya teman-teman gitu yang lolos di antara 15 orang gitu. Jadi jangan
yang penting jangan dicoba. Nah, ada notes-nya lagi di sini. Dalam hal komposisi tidak terpenuhi, maka komposisi dapat disesuaikan dengan sepanjang jumlah total penerimaan tidak melampaui jumlah kuota. Jadi kalau misalnya di jurusan universitasnya teman-teman nggak ada jurusan-jurusan yang tadi di kriteria, itu bakal diambil dari jurusan yang non dari yang tertera di atas. Jadi santai lah kalau masalah itu, kalau udah rezeki ya pasti dapat. Yang penting teman-teman udah berikhtiar gitu. Next. Oke, jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui kalau beasiswa Bank Indonesia itu ada tiga tahapan. Pertama yaitu Bank Indonesia roadshow ke kampus teman-teman. Itu kalau udah roadshow itu menandakan bahwa Bank Indonesia sudah membuka pendaftarannya gitu ya. Sudah membuka pendaftarannya di kampus teman-teman. Jadi kalau nanti ada informasi tentang roadshow, itu teman-teman jangan lupa join di sana, karena memang di roadshow itu nanti bakal dikupas tuntas, persyaratannya ada di sana, lengkap di sana. Yang selanjutnya itu teman-teman ada seleksi administrasi gitu. Jadi seleksi administrasi ini dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, kalau di Unram sendiri, saya tahunya itu seleksinya itu per fakultas, jadi nggak langsung ke universitasnya. Jadi semangat buat teman-teman, mungkin nanti bisa minta tolong saudara saya Henry mungkin untuk menjelaskan gimana tuh seleksi per fakultasnya, karena saya sendiri kan anak UIN gitu kan, jadi belum ngerasain tuh gimana rasanya diseleksi per fakultas kayak gitu. Saya tahunya saya itu ada di fakultas di Unram itu sendiri, seleksi per fakultasnya ada yang cuma ngumpulin berkas, ada juga yang diwawancara kayak gitu. Selanjutnya itu setelah fakultas menseleksi berkas kita dan akhirnya universitas itu mengumpulkan berkas itu ke berkas calon penerima beasiswa Indonesia ke Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan wawancara. Nah, tips and trik saya di wawancara ini, pertama, teman-teman saya merekomendasikan teman-teman harus mempelajari tentang Bank Indonesia. Nggak usah teman-teman belajar tentang Bank Indonesia dalam-dalam, cukup sederhana saja. Apa itu Bank Indonesia, apa fungsinya, apa tujuannya, ruang lingkupnya di mana aja, kayak gitu. Itu yang teman-teman perlu pelajarin. Sama pelajari juga tentang Genbi. Genbi itu apa, tadi fungsinya apa, udah saya kasih tahu kan. Fungsinya apa gitu. Cara bergeraknya gimana, lahirnya kapan, kayak gitu. Itu bisa teman-teman searching di Google. Jadi pertanyaan yang sangat mendalam itu yang sering terlontarkan itu, karena tahun kemarin itu rekrutmen 2021 itu saya gabung juga sebagai tim di sana, sebagai tim rekrutmennya. Jadi saya hadir di, kan kemarin tuh wawancaranya via Zoom gitu. Jadi saya masuk ke sana, join di Zoom-nya sebagai operatornya. Jadi pertanyaan yang sering kali terlontar itu yang sederhana-sederhana saja kayak gitu. Jadi mungkin itu tadi yang saya sebut-sebutkan itu adalah kisi-kisinya. Jadi mungkin teman-teman tadi bisa dicatat buat dipelajari gitu kan. Karena memang yang paling sulit pada tahap pendaftaran beasiswa itu ada di pemberkasan saja gitu. Kalau udah wawancara itu tergantung ikhtiar kita nanti. Kalau kita belajar, wah gampang dah, insya Allah teman-teman bakal dapat gitu. Next. Oke, di sini ada daftar kelengkapan dokumen pendukung calon penerima. Tadi yang foto tuh dokumen pendukung ya. Yang foto yang tadi saya ajarin teman-teman tuh itu merupakan dokumen pendukung yang saya lakukan gitu. Alhamdulillah ya, membuahi hasil. Saya 2 periode ya, akhirnya saya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia.
Baik, di sini pertama itu mengisi formulir biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia, Form A. Jadi nanti biasanya itu Form A itu disebar melalui link, nanti teman-teman tinggal download dan mengisinya. Gampang kok. Selanjutnya itu teman-teman fotokopi kartu identitas, KTP ataupun KTM, gitu. Yang intinya yang masih berlaku. Terus selanjutnya itu fotokopi KHS gitu, KHS. Biasanya kalau di NTB itu mintanya transkrip nilai, transkrip nilai. Jadi mungkin teman-teman mungkin kalau di UIN sendiri kalau udah divalidasi transkrip nilainya itu bakal mempengaruhi nanti IPK-nya, jumlah IPK-nya. Saya IPK-nya udah 350-an, tapi karena udah divalidasi KRS-nya itu bakal berubah lagi IPK-nya. Jadi kalau saran saya kalau begitu kasusnya juga di Unram, saran saya mungkin bisa di-download dulu transkripnya diisi akad biar tidak mempengaruhi jumlah nilainya. Kalaupun memang udah kedung ya bahasanya, udah telanjur divalidasi, itu bisa teman-teman mengumpulkan KHS-nya. KHS itu biasanya kalau tanpa skripsi itu dia itu dari semester 1 sampai semester akhirnya kayak gitu. Itu sih tahun lalu ya. Tapi nanti untuk tahun 2002-nya mungkin bisa ditanya secara tuntas lagi pada roadshow nantinya. Selanjutnya itu surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan diterbitkan oleh pihak perguruan tinggi. Jadi kalau di kampus saya sendiri itu surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa di lembaga lain itu biasanya saya mintanya itu di akademik fakultas saya kayak gitu. Saya biasanya tuh download di ruang unduh namanya dan lalu minta tanda tangan pejabat yang harus mentandatangani. Jadi itu ya teman-teman, ini bisa diminta di akademik fakultasnya teman-teman. Selanjutnya itu resume pribadi dan motivasi letter dalam bahasa Indonesia. Tadi udah saya jelaskan, ini udah saya jelaskan. Selanjutnya itu surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik. Jadi surat rekomendasi ini teman-teman kalau bisa, kalau saran saya nih, kalau bisa itu pejabat paling tinggi lah di kampusnya dimintain surat rekomendasinya. Kalau tahun lalu saya sama tahun lalunya lagi itu saya minta surat rekomendasi dari WR3. Karena memang kalau ke rektor agak susah ya, rektor langsung agak susah, jadi saya mintanya kemarin tuh di WR3 gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau saran saya kalau bisa ke pejabat yang tertinggi gitu. Tapi kalau memang belum bisa ya teman-teman silahkan minta ke dekannya atau WD3 atau WD2, WD1. Intinya pejabat ya, pejabat yang ada di kampusnya teman-teman kayak gitu. Selanjutnya itu surat keterangan tidak mampu atau SKTM atau biasanya slip gaji orang tua kayak gitu. Ini SKTM ini bisa diminta di kelurahan, kalau slip gaji orang tua itu bisa diminta di lembaga tempat orang tua teman-teman bekerja. Seperti itu. Karena di NTB sendiri itu cuman ada beasiswa skema reguler, jadi yang saya bahas itu reguler ya. Sedangkan kalau unggulan ini kita jangan bahas dulu lah karena memang nggak ada di NTB. Next. Oke, jadi untuk penyaluran beasiswanya itu sendiri biasanya kalau di NTB itu sendiri, ini kan jumlah beasiswanya per tahun itu kan 12 juta. Nah, biasanya kalau di NTB itu sendiri dia itu penyalurannya itu per semester. Nanti mendekati semesternya itu biasanya baru bakal ada pencairan, dan itu pencairannya setengahnya dulu 6 juta. Dan semester selanjutnya pencairan 6 juta, jadi totalnya 12 juta.
Jadi biasanya pencairan itu mendekati 2 bulan, mendekati pembayaran UKT kayak gitu. Karena kenapa nggak dikasih per bulan? Takutnya nanti teman-teman malah uangnya dipakai poya-poya gitu ya, nggak pakai digunakan untuk keperluan akademiknya. Jadi makanya dicairkannya itu 6 bulan sekali dan mendekati pembayaran UKT atau pembayaran apa sih namanya, SPP gitu ya, itu biasanya. Jadi memang hitungannya itu 1 juta sebulan, tapi pencairannya itu 2 kali dalam setahun, yaitu 6 juta 2 bulan mendekati pembayaran UKT. Nah, kalau yang poin yang kedua itu nanti itu tergantung kebijakan dari kampus masing-masing ya. Mungkin itu bisa nanti dicari tahu waktu teman-teman lolos menjadi bagian dari Gen B kayak gitu. Next. Oke. Jadi teman-teman ini perlu dicatat karena memang ini bisa jadi kisi-kisi saat wawancara. Karena ini juga sering banget ditanya apa fungsi dari Gen B itu sendiri. Tadi itu promliner. Jadi promliner sebagai tangan kanan Bank Indonesia gitu dalam menyampaikan kebijakan. Makanya kalau teman-teman perhatikan anak Gen B, misalnya ada kebijakan Bank Indonesia yang terbaru, misalnya tentang KRIS ya, Quick Response Indonesian Standard, pasti yang jadi garda pertama, garda terdepan itu adalah mahasiswa Gen B gitu. Saya kalau ada milenial yang nawarin teman-teman bagaimana cara transaksi non tunai, itu pasti anak Gen B tuh. Karena memang kita sudah menjadi tanggung jawab kita ya, karena dari awal kita gabung di Gen B kita udah mentandatangani buat siap berperan aktif di Gen B. Selanjutnya sebagai agen of change, tadi change agent gitu ya. Jadi di sini kita dituntut sekali menjadi role model buat generasi sama kita gitu. Jadi Gen B itu sangat dituntut gitu selalu memberi inspirasi bagi sesama kita. Karena biasanya dunia milenial atau pemuda itu biasanya lebih sering interaksi sama mudanya ya daripada orang tua gitu. Jadi makanya kita dituntut menjadi panutan atau menjadi role model bagi teman sebaya kita. Selanjutnya ada future leader gitu. Jadi di Gen B sendiri itu kita itu disiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Dengan bagaimana? Jadi kita dibekali dengan banyak ilmu pelatihan, macam-macam lah pelatihan, baik itu pelatihan dengan pemateri nasional maupun lokal gitu. Itu kita sangat dilatih banget, dan pertama kita juga secara nyatanya itu kita dikasih sebuah permasalahan, lalu kita diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti apa. Jadi nanti kita biasanya di Gen B itu sendiri kita nanti diminta untuk ada desa binaan, dan di desa binaan itu kita diminta untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi sehingga ya nanti kita kalau jadi pemimpin itu kita nggak shock gitu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rakyat kita sendiri. Next. Nah, inilah kegiatan leadership camp nasional. Jadi pada tahun 2018 ya ini kegiatan leadership camp secara nasional atau jambore lah, biasanya orang-orang nyebut jambore. Jadi kegiatan ini pada tahun 2018 ya, ini kayaknya terakhir 2018 itu terakhir offline ya, karena memang enggak sih 2019 masih offline. Jadi pas waktu masa saya 2020 dan 2021 ini karena memang masih COVID-19, jadi leadership camp-nya masih yang nasionalnya itu masih online ya. Di tahun ini masih online, semoga tapi nanti teman-teman jika lolos nanti menjadi bagian Gen B, semoga leadership camp-nya pada tahun 2022 COVID ini semakin membaik sehingga teman-teman bisa melaksanakan leadership camp atau jambore nasional secara offline di Jakarta. Oke, lanjut.
kenapa harus jadi bagian Genbi? Ya, jadi teman-teman, ini saatnya saya mengajak gitu ya. Kenapa teman-teman harus menjadi bagian Genbi? Pertama, teman-teman mendapatkan finansial, uang, bantuan, pendidikan sebesar 12 juta rupiah gitu. 12 juta rupiah cuy, bukan uang yang kecil gitu. Siapa sih yang nggak mau? Jadi teman-teman harus gabung dong bersama kita di Genbi. Selanjutnya itu terlibat dalam aksi nyata pemberdayaan masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi di Genbi itu, Genbi itu bisa dikatakan organisasi penerima beasiswa namun bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Di mana walaupun bidangnya kita lihat bidang yang ada di komunitas itu ada bidang pendidikan, ada kewirausahaan, dan ada sosial lingkungan. Itu semuanya bergerak di pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada disiapkan menjadi future leader gitu. Selain mendapatkan beasiswa uang 12 juta, salah sombong, 12 juta, kita juga dilatih menjadi future leader gitu kan. Kalau track record kita bagus, ya mungkin nanti kita diberikan porsi bekerja gitu di Bank Indonesia, karena memang nggak sedikit teman-teman Genbi yang diberikan kesempatan untuk bekerja di Bank Indonesia. Selanjutnya itu terlibat dalam event-event Bank Indonesia. Wah, selain dapat beasiswa, dapat pengalaman, dapat ilmu, ternyata kita di sana diberikan kesempatan di Bank Indonesia itu untuk adil bekerja di Bank Indonesia. Misalnya kalau ada event-event, misalnya event Bank Indonesia tuh sering adain event ya, terutama kayak seperti Bangga Buatan Indonesia, KBBI namanya, bakal di event MotoGP pun Genbi itu terlibat di sana karena bantuan Bank Indonesia. Jadi memang terlibatnya memang sesuai sama porsinya Bank Indonesia lah. Saya kalau di MotoGP kemarin kita tuh terlibat dalam sebagai duta UMKM-nya UMKM. Jadi nanti pemberdayaan UMKM yang ada jualan di sana itu nanti yang kontrol itu dari Genbi. Jadi Genbi yang emang diamanahkan untuk megang event. Jadi nggak semuanya sih Genbi 350 Genbi yang megang event itu nggak. Nanti beberapa perwakilan lah gitu yang memang ditunjuk oleh pembina ataupun saya. Selanjutnya itu diberikan kesempatan magang di Bank Indonesia. Jadi nggak hanya megang event-event besar tuh yang ada di Bank Indonesia. Ternyata kita juga diberikan kesempatan magang gitu, magang di Bank Indonesia gitu. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada yang diberikan kesempatan magang di Bank Indonesia. Kalaupun nggak magang, mungkin kalau proyeknya agak dikit, mungkin sering bolak-balik lah atau freelance gitu bahasanya. Jadi magang ini biasanya kayak tahun kemarin, seperti tahun kemarin itu magang dalam apa sih, memegang proyek UPK. Teman-teman tahu UPK nggak? Jadi pada tahun lalu itu kita itu fokus pada UPK, uang peringatan kemerdekaan. Jadi di sana kita diberi kesempatan magang di sistem pembayarannya langsung. Tempat teman-teman misalnya kalau pernah nuker uang robek atau uang rusak di Bank Indonesia, jadi di sanalah kita diberikan kesempatan untuk magang di sistem pembayarannya. Selanjutnya itu mendapatkan sertifikat hours beasiswa Bank Indonesia. Jadi nanti setiap tahunnya itu kita mendapatkan sertifikat. Ya, jadi sertifikat itu sertifikat tentunya ditandatangani oleh KNTB langsung. Jadi fungsi dari sertifikat itu penghargaan teman-teman atas dedikasinya selama 1 tahun. Dan sekali mendapatkan beasiswa itu periodenya cuma 1 tahun. Lalu kalau mau diperpanjang lagi boleh. Jadi maksimal kita mendapatkan meraih beasiswa itu sebanyak 2 periode atau 2 tahun. Jadi itu maksimalnya. Karena hitungannya itu dari semester 5 ke 6, 7 ke 8. Jadi hitungannya udah selesai kuliah gitu 2 periode itu. Setelah itu, dan sertifikat ini sendiri pun bisa kita gunakan untuk mendaftar gitu
pekerjaan teman-teman, karena memang sertifikat ini saya rasa banyak keunggulannya. Jadi udah tahu apa yang keuntungan yang kita dapat dan bagaimana cara daftar beasiswa. Jadi apalagi saya tunggu teman-teman di GNB, ayo daftar, jangan malas-malasan. Ayo semua sama-sama berikhtiar. Next. Nah, teman-teman kalau mau tahu keseruan dari GNB, kegiatannya apa saja, itu teman-teman bisa pantengin IG atau sosial media GNB NTB atau YouTube-nya juga boleh. Karena kalau di YouTube lebih feel-nya lebih dapat karena memang semua itu isi kontennya itu tentang video ya, bukan foto doang gitu. Kalau di Instagram tuh kebanyakan foto kayak gitu. Mungkin next. Wow. Next, nah inilah kegiatan-kegiatannya. Mungkin lebih banyaknya tuh bisa dilihat di Instagram ya kalau jenis kegiatan. Oke, next aja. Nah ini waktu kita penanaman mangrove ya di Bagi Kembar, Sekotong. Next. Ini kita gesit melawan penyakit, jadi di GNB itu juga kita ada tim medisnya juga. Jadi kalau mau ngadain kegiatan kesehatan tuh agak gampang ya, karena memang kita ada basicnya anak kesehatan juga. Itu kan anak kesehatan itu bukan masuk ke dalam list jurusan tadi, tapi mereka dapat kan tuh buktinya. Nah itulah bukti mereka berikhtiar gitu. Jadi anggapnya tutup aja matanya gitu tentang jurusan itu. Kalau memang teman-teman nggak ada kriteria jurusannya teman-teman yang ada di daftar pencarian kayak gitu. Ini buktinya teman-teman Unikba rata-rata 75%-nya itu anak kesehatan. Bahkan anak ekonominya tuh ada sedikit yang mendapatkan beasiswa. Next. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, seperti yang saya tadi kan, saya tunggu teman-teman di GNB. Saya tunggu teman-teman di GNB. Jadi saya udah mengajak teman-teman nih untuk bergabung di GNB. Jadi teman-teman jangan lupa berikhtiar. Nanti pas roadshow jangan lupa di tagline-nya dicatat. Untuk informasinya teman-teman bisa pantengin IG GNB NTB atau KPW BI NTB. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Kak Rahmat atas penyampaian materinya tadi terkait overview begitu ya, overview bagaimana sih beasiswa Bank Indonesia gitu. Dan juga tadi disampaikan apa aja persyaratannya, lalu seleksinya bagaimana, lalu di sana juga dijelaskan bagaimana tips and triknya ya tadi ya. Dan yang terakhir tadi ada manfaatnya yang begitu banyak dan luar biasa begitu ya. Siapa sih yang nggak mau uang 12 juta dalam setahun gitu kan? Wah, luar biasa sekali. Dan ya untuk para audiens dan para peserta, saya harap ikut serta begitu ya dalam menjadi generasi baru Indonesia atau Gen B begitu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak lagi sekali kepada Kak Rahmat Fazlul selaku pemateri pertama kita. Dan untuk itu saya perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta dan audiens di sini. Saya merasa bahwasanya audiens sangat ingin menanyakan banyak hal begitu ya ke Kak Rahmat gitu, ke Kak Rahmat terkait bagaimana sih beasiswa dan segala macam lainnya begitu ya. Dan untuk itu bagi teman-teman yang ingin menanyakan apapun itu terkait beasiswa Bank Indonesia, silahkan di-keep dulu pertanyaannya ataupun silahkan bisa dihaturkan gitu ya, dihaturkan melalui kolom chat dan kita keep hingga sesi Q&A nantinya begitu. Dan untuk itu kita sekarang melaju ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing session bersama kakak kita Kak Henry ya, Kak Henry Heriawan gitu. Untuk itu sebelum kita melaju ke sesi berikutnya, ya sebagaimana sebelumnya juga tadi, alangkah baiknya dan lebih afdolnya begitu ya, untuk kita bisa mengenal lebih jauh dan lebih dalam kepada pemateri kedua kita ini. Untuk itu
kepada operator, saya minta tolong untuk men-share screen CV beliau gitu. Operator. Oke, ini dia nama lengkap beliau adalah Henry Haryawan dan lahir pada 10 Maret 2002 ya. Oh, sangat muda sekali ya. Sangat muda. Oke, beliau merupakan alumni SDN Montong Tangis, SMPN 5 Jana Pria, SMA Plus Yanmu NW Praya, dan pada saat ini tentu saja di universitas tercinta kita, didikan Pak Bambang ya, Universitas Mataram. Oke, terkait experience atau pengalaman beliau, beliau pernah menjadi English Tutor of KSI Al-Isra, Fakultas Pertanian UNRAM 2021, English Tutor at SMK Sirajul Huda dari dari tahun 2020 sampai 2021, English Tutor at Yanmu NW Praya, English Tutor of UKM Argumen UNRAM 2021, dan pernah menjadi invited adjudicator gitu ya, in the public speaking contest held at PST Academy in 2021. Sekretari Committee of Argument Open, Secretary of Ilmu NW Mataram Organization 2021, dan pernah menjadi volunteer juga at FKMJ, dan member of English Debate Community Argument UNRAM. Oke, terkait achievement beliau ataupun pencapaian beliau, beliau pernah menjadi awardee scholarship at Smart Scholarship YBM BRI 2020, awardee scholarship at Bank Indonesia Scholarship, as delegation in student internship in Jepang ya, Okinawa 2021, runner up of English debate competition held by Yanmu NW Praya, juara keempat at Indonesian debate held by Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, as the champion, juara at lomba orasi ilmiah 2020, finalis at KDMI UNRAM 2021, finalis of Safe DC debate competition, dan finalis of Eco Debate Competition. Ya, itu dia terkait CV ataupun kurikulum vitae dari Kak Henry Haryawan gitu ya. Namanya sudah tercium aroma-aroma kejepangan gitu ya, Henry Haryawan. Baik, untuk itu saya rasa setelah audiens mendengar dan melihat bagaimana indahnya dan bagusnya CV beliau ini, sudah merupakan kepastian semangat belajar dan menerima ilmu dari Kak Henry nantinya lebih semangat lagi gitu ya. Baik, untuk itu kita sambut saja kepada Kak Henry Haryawan. Halo Kak Henry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Kita ke Jepang-Jepangan enggak apa-apa ya. Baik, oke. Oke, selamat pagi gitu ya. Oh ya. Oke, benar ya. Oke, Kak Henry, bagaimana kabar nih? Daijabu. Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Henry, Gimana sehat? Alhamdulillah, saya sehat, alhamdulillah banget nih. Kak Henry, dari senyumannya sudah terpancar sehat sekali Kak Henry, alhamdulillah. Dan untuk itu sebelum kita melaju ke sharing session nantinya, gimana kita melemparkan feedback Q&A satu sama lain, ada enggak kira-kira ya yang tadi seperti kayak 1, 2, 3, 4, 5 bongkah kata begitu untuk audiens kita sebelum menerima sharing session gitu. Ya, silahkan Kak Henry. Baik, sebelum saya mulai, seperti yang diminta sama moderator, beberapa bongkah kata sebelum mulai, saya ingin mengatakan do the best, get the best, and you are the best. Ketika kamu menyiapkan yang terbaik, kamu pasti akan melakukan yang terbaik. Ketika kamu berhasil melakukan yang terbaik, pasti kamu akan mendapatkan yang terbaik. Ketika kamu mendapatkan yang terbaik, pasti kamu menjadi yang terbaik. Sekian, terima kasih. Wah, emang kalau Kak Henry sudah bersabda, maksudnya Kak Henry sudah mengutarakan quote beliau itu, jujur saya itu sudah sangat menusuk dalam hati gitu ya, maksudnya kayak membara jiwa itu. Oke, Kak Henry terima kasih banyak atas quote-nya. Oke, dengan itu kami dari panitia begitu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang atau bisa dikatakan frequently asked question ya, FAQ itu ya terkait ya seputar beasiswa Bank Indonesia begitu ya. Oke, mungkin Kak Henry nih kan Kak Henry merupakan awardee beasiswa Bank Indonesia begitu ya. Nah, bisa dong diceritakan sedikit ya. Benar.
bisa diceritakan sedikit dong bagaimana cerita awal dari mendaftar beasiswa ini gitu. Tahu infonya dari mana? Lalu kayak biasanya kan kita dalam mengapply beasiswa itu awal-awal tuh semangatnya luar biasa, tapi setelah kita ngisi formulir itu jadi kurang semangat gitu. Nah, silahkan diceritakan Kak Henry. Oke, cerita sedikit ya mengenai gimana bisa daftar di GMB ini dan dari mana tahu infonya. Sebenarnya saya tahu info GMB ini ketika saya masih maba. Waktu itu saya iseng-iseng sering ikut kegiatan kampus gitu. Dan saya waktu itu di Fakultas Pertanian ada kayak teman-teman dari GMB, dan dari sana waktu semester 1 tahun 2019 saya masih ingat, saya pulang dari kegiatan tersebut, saya langsung tulis di tembok kos saya bilang saya ingin mendapatkan beasiswa GMB ketika saya semester 4. Dari sana saya follow IG GMB, saya follow Bank Indonesia, dan saya follow teman-teman yang menerima beasiswa GMB. Sehingga dari waktu semester 1, 2, dan 3 saya teror tuh kakak-kakak yang dapat GMB. Dari sana saya nanya-nanya. Kemudian gimana sih bisa daftar? Nah, waktu itu tahun 2021 waktu habis kegiatan OMT di Argumen kan. Ya sedang sharing-sharing sama teman argumenter dan dikasih tahu sama salah satu argumenter kalau beasiswa GMI udah buka ya. Dari sana awal mulanya merancang, langsung cari tahu, langsung chat tuh kakak-kakak argumenter. Ternyata banyak sekali kakak-kakak argumenter kita yang dapat di GMI dan mengorangekan seluruh Indonesia bersama teman-teman argumenter yang di Bank Indonesia. Jadinya itu sih salah satu benefit yang saya dapatkan, dan teman-teman bisa dapatkan tentunya kalau sering nongkrong di sekret, jadi batur sekret. Wow, banyak sekali kok manfaatnya. Nanti bisa sharing-sharing di sana sama kakak-kakaknya. Itu sih Mr. Rido. Waduh, ceritanya Kak Henry tadi itu sangat saya sangat terpukau sekali ya. Bagaimana bisa terpukau Kak? Karena Kak Henry tadi saya mendengar bahwasanya Kak Henry iseng-iseng aja itu bermanfaat, atau bahasanya sekarang itu gabutnya itu bermanfaat sekali gitu loh. Maksudnya merencanakan bagaimana saya harus bisa, dan bagaimana saya rencana strategi untuk bisa mendapatkan menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia gitu. Kak Henry juga tadi saya mendengar sedikit mendengar kontribusi argumen begitu ya, kontribusi argumen bagaimana Kak Henry mendapatkan info dari argumenter tentu saja, dan ini untuk audiens salah satu manfaat ikut argumen gitu ya. Ya kita tidak apa promosi karena ya kita di argumen gitu. Baik, Kak Henry memang melihat tawa beliau ini sangat ya. Baik, Kak Henry Kak Henry, saya sedikit tertarik begitu ya membahas terkait motivation letter gitu, motivation letter ataupun yang sekarang dengan namanya cover letter gitu ya. Nah ini Kak Henry seiring jalannya waktu ini motivation letter ini kayak dia tuh dibutuhin di hampir di semua ketika kita ingin mengapply beasiswa itu pasti aktif. Nah, untuk Bank Indonesia sendiri ketika Kak Henry ngelamar dulu tuh bagaimana sih kriteria dari motivation letter yang bisa dilirik gitu oleh pihak penyelenggara gitu, Kak Henry? Baik, terkait motivation letter ya. Tadi sebenarnya sudah sedikit disampaikan atau sudah diceritakan sama kakak kita Kak Rahmat Fazul Azmi tadi terkait motivation letter. Tapi di sini yang ingin saya tekankan bahwa teman-teman harus menyiapkan dua karangan isi yang berbentuk motivation letter and resume pribadi. Sebelumnya teman-teman harus sedikit bisa membedakan dulu, karena waktu saya nulis karangan isi ini saya stucknya, kebingungannya itu yang buat saya begadang sampai semalam-malam itu apa sih perbedaan motivation letter sama resume pribadi. Jadinya saya dapat sedikit info dari salah satu kanal YouTube. Waktu itu saya nyari scroll pokoknya
harus nemu dulu apa sih resume pribadi dan motivation letter, baru saya menulis itu. Katanya kalau resume, bedanya dulu ya motivation letter sama resume pribadi. Kalau resume pribadi itu kita tuliskan hal-hal yang terkait dengan diri kita, identitas kita, kepribadian kita seperti apa, kondisi keluarga kita misalnya, tuliskan di sana sejujur-jujurnya tentang who are you, siapa dirimu yang sebenarnya, bagaimana kamu dikenal oleh masyarakatmu, terus pokoknya tuliskan siapa dirimu dari kamu lahir, orang tuamu siapa, di mana lahir, hingga sampai yang sekarang ini. Itu ya resume pribadi full, pokoknya tentang identitas atau masalah atau tentang personal pribadi kita sendiri. Itu yang resume pribadi, teman-teman. Kemudian untuk yang motivation letter, nah jadi kalau motivation letter itu lebih membahas tentang motivasi di sana. Jadinya waktu saya nulis dulu itu saya tuliskan kayak puitis gitu, dari dua pasang malaikat yang tak bersayap pun dilahirkan. Seperti itu, kayak buat puisi gitulah. Nah jadinya di sana saya tuliskan kayak motivasi saya mengikutinya apa. Kemudian di sana kalau di motivation letter itu lebih kayak kenapa harus diterima di Gembi, terus apa yang akan kamu lakukan di Gembi ke depannya, terus kalau diterima di Gembi rencananya apa aja gitu, terus karirnya kalau di Gembi itu apa aja, terus yang ingin didapatkan, yang ingin diraih setelah bergabung di Gembi itu, dan apa yang bisa dilakukan di Gembi itu. Itu ya kalau perbedaan dari motivation letter sama resume pribadi. Kemudian untuk tips and triknya gimana caranya supaya supaya dilirik. Nah, caranya itu pertama nih, buat sesuatu yang berbeda. Kalau katanya Panji, salah satu public speaker, katanya gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadinya apa yang membuat resume teman-teman itu beda, dan sekali baca itu orang langsung tertarik. Jadinya kuncinya teman-teman usahakan satu kalimat pertama atau satu paragraf pertama itu semenarik mungkin. Kalau di sanalah teman-teman tiga hari dah kerjakan yang satu paragraf itu, karena kalau sudah satu paragraf yang dilihat bagus, orang akan semakin penasaran membacanya. Jadinya pilihlah kalimat utama atau paragraf yang bisa benar-benar membuat orang langsung terpikat, terpesona, terwow dengan tulisan dari teman-teman itu ya. Itu perhatikan dari paragraf pertamanya. Kemudian siapkan dari jauh-jauh hari. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu nih perbedaan motivation letter sama resume pribadi. Silakan dari sekarang setelah mengikuti coaching ini teman-teman usahakan coret-coret dulu apa yang mau dibuatkan, karena sangat mustahil jadi besok ketika H-1. Karena waktu itu saya juga menyiapkannya 2 minggu ya, 2 minggu cuma 4 halaman itu capek mikir. Kemudian yang ketiga, lihat di internet karena banyak sekali di sana contoh resume pribadi sama motivation letter. Karena siapa tahu di sana ntar teman-teman punya ide yang bisa membuat kata-kata yang membuat orang langsung terpancing ketika membacanya ya. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan pakai gue, lo di tulisannya, terkesan nggak sopan ya. Kemudian yang terakhir nih, yang kelima, jangan lupa dicek setelah menulis. Cek langsung, cek berkali-kali ya. Itu sedikit tips and trick dari saya, Mr. Ridho dan teman-teman semua. Waduh, wah keren banget itu mah tips and triknya Kak Henry. Oke Kak Henry, tadi sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Waduh ini, nah teman-teman sekalian, kita perhatikan bagaimana kita menyerap ilmu yang begitu banyak dari Kak Henry kita ya. Kak Henry, terkait dua karangan esai yang berbeda tadi yang Kak Henry jelaskan itu terkait motivation letter dan resume pribadi. Itu tadi Kak Henry mengatakan bahwasanya menggunakan EYD atau apa PUEB sekarang bahasanya yang benar.
Namun tadi saya mendengar bahwasanya Kak Henry melantunkan kata-kata puitis seperti malaikat berlabuh di mana tadi? Lupa saya. Ya itu dia. Itu apakah termasuk apakah diperbolehkan tuh bagaimana itu Kak? Ya silakan nulis sepuitis mungkin, semenarik mungkin ya, karena kalau sudah orang tertarik membacanya di awal paragraf itu pasti yang membaca resume kita, wow ini keren ini gitu. Jadi ya kalau misalnya gini, maksud saya sedikit lebih beda lebih baik. Maksudnya kalau kita nulis nama kita, kalau kita tulis resume dengan awalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendri Haryawan, saya dari Janopria, saya lahir dari ini, ibu saya ini, itu terlalu monoton. Coba bandingkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan goresan pena yang telah tersiapkan di secarik kertas putih yang telah didoakan oleh kedua malaikat yang tak bersayap. Misalnya, aku menuliskan dan menaruh takdirku di kertas ini, misalnya seperti itu. Kak Henry, ngolo, saya dalam hati saya sangat apa ya, kayak sangat terpukau sekali emang Kak Henry. Saya not gonna lie ya, NGL, not gonna lie gitu. Oke, Kak Henry tadi terkait motivation letter dari sumber pribadi itu minimalnya itu dua halaman ya tadi ya, seperti yang dijelaskan Kak Rahmat tadi, Ya. 2 halaman per karangannya. Iya benar-benar. 2 halaman jadinya 2 halaman resume pribadi 2 halaman sama motivation 2 halaman, jadinya ditulis 2 lembar ya, bolak-balik. Kalau bisa tulisannya yang rapi supaya bisa dibaca ya. Oh, Jangan baik Kak Henry. Oh, jadi itu penulisan ditulis karangan. tangan. Ya, Ditulis oh tangan. ditulis tangan. Nah, itu dia yang baru kita dengar ya. Itu ya teman-teman sekalian, audiens di sini, silahkan tangannya di semacam ada senam jari itu. Nah, itu silahkan melakukan dari sekarang. Senam jari dalam artian agar tulisannya bagus gitu. Oke, itu dia terkait penulisan karangan esai ya. Oke, Kak Henry, lalu selanjutnya Kak Henry, saya tertarik juga sedikit terkait kurikulum Faidi ya. Kurikulum Faidi ini yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya terlalu banyak template ya, dari CV itu sendiri gitu, kayak ada yang melalui kayak misalkan dari platform Canva gitu kan, dia beda, dan ada yang dari misalkan dari Kinobi, siapa yang tahu beasiswa Kinobi itu. Nah, dari Kinobi itu dia beda juga template-nya. Nah, dari beasiswa Bank Indonesia sendiri yang sudah Kak Henry apply atau sudah Kak Henry daftar itu, bagaimana sih template yang diterima dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri gitu? Kriterianya bagaimana CV-nya Kak Henry yang ya begitu? CV ya. Iya. Kurikulum vitae. Kalau CV sebenarnya kita tidak membuat CV, saya tidak persyaratan tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya yang saya tahu, kita tidak membuat CV, tapi nanti kita akan dikasih kayak form A1 namanya. Form A1 di sana itu kayak sejenis tempat untuk kita menulis identitas kita. Nah, jadi gimana sih menulis form A1 yang baik dan benar itu? Yang baik dan benar itu tulis sesuai dengan yang dibutuhkan yang di sana. Jadinya nanti di sana akan diminta untuk menulis data pribadi kayak nama, terus tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua wali, golongan darah, terus kebangsaan dan lain sebagainya. Dan juga di sana kita akan disuruh menulis minat dan bakat kita apa, potensi yang kita miliki apa, keahlian kita apa, bidang kita apa, dan nanti kita juga di form A1-nya itu diminta untuk nulis apa yang akan dilakukan kalau diterima di Gembi, terus saran-saran untuk pengembangan Gembi, seperti itu yang saya ingat di form A1 namanya. Jadinya tidak ada untuk menulis CV yang ditampilkan kayak CV-nya Kak Rahmat Fajrul Azmi sama CV saya itu tidak. Bukan seperti itu CV-nya, tapi nanti akan dikasih form A1-nya ya. Di template form A1-nya bisa didapatkan ntar di template yang pokoknya di
eh, di formulir pendaftaran. Ya, di sana kita unduh, ntar dikasih linknya kok, tenang aja. Jadinya kuncinya adalah tulis sesuai dengan apa yang diminta, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan, yang pas saja. Itu Mr. Ridho. Oke, Kak Hendri Kun, Kak Hendri Kun ya. Kak Hendri, berarti di penulisan form A1 itu kita seadanya aja ya, tanpa kalimat-kalimat puitis tadi seperti malaikat-malaikat berlabuh itu ya. Iya, gitu ya. Benar. Karena kita menulisnya menulis data pribadi, identitas diri, jadinya nggak perlu dilebay-lebaykan. Ada di sini mungkin sama simpan form A1-nya, mungkin nanti saya kirimkan ke panitia dan panitia bisa mengirimkan ke peserta ya. Nanti ada masih saya simpan dulu saya download form A1-nya. Mungkin dari sekarang latihan isi dah dulu supaya besok tinggal salin-salin saja kan, biar langsung tidak dikejar-kejar sama deadline nantinya. Gitu. Oke, baik Kak Hendri. Berarti pengisian form A1 juga menggunakan tulis tangan ya? Ya, tulis tangan. Oh alah, ya Harus siap. mandiri ya. Ya, teman-teman silahkan diperhatikan ya tulisan tangannya dari sekarang, karena kita juga sudah sangat jarang sekali menulis tugas-tugas gitu ya, lebih 2 ke tahun. ya ngetik gitu. Ya, silahkan dipersiapkan. Lalu Kak Hendri Kun gitu ya. Kak Hendri, ini lebih ke ini lebih ke kepribadian gitu ya, terkait suka duka dan ya keluh kesahnya Kak Hendri nih selama menjadi Gen B, gimana ya? Penerus Gen B ya? Gen B namanya, maksudnya awardee Gen B gitu. Iya, bagaimana kalau kesahnya dan suka dukanya begitu Kak Hendri? Suka duka ya. Kayaknya banyakkan sukanya aja ini. karena ada uang 2 digit ya. 12 juta. Itu yang paling sukanya ya, ketika pencairan itu. Bayangin seorang mahasiswa bisa dapetin 12 juta. Wow, itu keren kan? Itu salah satu sukanya sih. Kemudian yang buat saya paling excited banget untuk bisa gabung nih di Genbi. Pertama tentunya saya nemuin teman-teman yang jauh dan super duper lebih produktif daripada saya sendiri ya. Jadinya kalau mau insecure nih teman-teman, kalau mau buat diri insecure nih, saya lihat dah story teman-teman Genbi saya, ada yang sedang ngajar, ada yang sedang bekerja, pokoknya kerja, ikut kegiatan-kegiatan yang nasional, ada yang juara lomba, ada yang juara ini, pokoknya rata-rata orang yang di GMB itu rata-rata produktif. Itu yang buat saya excited sekali. Kalau mau insecure versi saya lihat dah story snap PA-nya teman-teman GMB di sana, langsung wah, orang ini tiap hari muncul namanya di pamflet lomba ini. Terus apa sih yang paling excited juga saya nemuin, selain teman-teman dan relasi, saya juga bisa ikutan nih event-event nasional GMB atau Bank Indonesia, yang nantinya kita ketemu sama artis-artis. Kayak kemarin waktu virtual itu banyak sekali artis-artis yang hadir di acaranya GMB, dan pejabat-pejabat tentunya kayak Najwa Shihab kemarin, terus siapa juga, Panji, terus banyak dah pokoknya yang ketemu sama artis virtual ya. Semoga setelah COVID ini bisa kita offline, sama banyak pokoknya kegiatan-kegiatan yang super duper kerennya. Sama sama kalau kita bicara dengan sukanya doang, pasti dah adalah dukanya. Bukan duka sih, tapi kayak tantangan, bukan kesulitan yang dihadapi, tapi tantangan yang dihadapi ya. Itu rubah mindset teman-teman ya. Jangan bilang ini sulit, tapi katakan ini sebuah tantangan ya. Jadinya ada sih tantangannya ketika saya di Bali waktu itu, dan saya merasa sangat down, pokoknya down dan merasa nggak enak sekali ketika saya berada di Bali dan teman-teman GMB sedang mengadakan kegiatan offline.
saya merasa sangat teman-teman saya di sana bisa mengikuti kegiatan offline, sedangkan saya tidak bisa karena terkendala jarak dan waktu yang jauh. Jadinya saya hanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan online yang juga sangat seru. Itu mungkin kalau dukanya ya ketika berada di Bali dan harus sulit sekali mengatur waktu karena harus ikut kuliah, sekolah di sana. Beda ya. Saya kuliah di sana dari pagi sampai jam 4. Sekolah di sana dari pagi sampai jam 4, kemudian sorenya kuliah, dan kalau malam ada acara-acara saya harus ikut. Pokoknya harus pintar-pintar bagi waktu sih. Itu sih Rido Sang. Waduh, iya Kak Henry Kun ya. Kak Henry, tadi berarti lebih banyak sukanya daripada dukanya begitu ya. Ikut ikut menjadi awardee Genbi gitu. Ya teman-teman sekalian, jangan takut ikut menjadi mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini, karena ya seperti yang Kak Henry bilang tadi, banyakan sukanya daripada dukanya begitu ya. Dan ya Kak Henry tadi, apalagi tadi Kak Henry sudah bilang kayak di sana terdapat banyak sekali yang lebih produktif dari Kak Henry sendiri. Ya, apalagi kita gitu ya. Maksudnya kayak ya Kak Henry aja sudah merasa kayak gitu, apalagi kita gitu. Saya bukan kita. Saya selaku yang dibilang moderator ya gitu. Sangat tidak produktif ya. Oke, Kak Henry, ini terkait nervous-nervousan ya, selama ya wawancara gitu. Kira-kira kan kalau sudah lolos tadi yang sudah dijelaskan Kak Rahmat, maksudnya kalau sudah lolos seleksi administrasi akan lanjut ke sesi wawancara kan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya wawancara merupakan ajang nervous-nervousan gitu ya. Kayak iya apa sih, gimana caranya nih gitu. Apa yang saya bilang, kadang-kadang kita grogi dan blank gitu. Nah, itu kalau dari Kak Henry sendiri nih pada saat di wawancara kemarin tuh tips and trick-nya tuh gimana sih Kak? Apakah Kak Henry mengeluarkan semacam kata-kata atau quote sabda kun kayak sabdanya Kak Henry gitu yang sangat memancing HRD ya, HRD gitu. Ya. HRD dari penyelenggara beasiswa. Interviewer. Ya, interviewer, I'm sorry. Oke, silakan Kak Henry. Ya, terkait wawancara. Oh ya, tadi sebelumnya sempat disinggung ya sama Kak Ulul, gimana sih pemberkasan di masing-masing fakultas ya, sedikit masuk ke sana dulu sebelum ke wawancara. Jadinya setahu saya di setiap fakultas yang di Unram itu beda pemberkasannya, karena setiap fakultas mungkin punya kriteria yang berbeda. Ada fakultas yang nambahkan persyaratannya kayak apa, mungkin nanti ya kalau di fakultas saya nih di pertanian, kita cuma ngumpulin doang, habis itu tidak ada lagi setelah ngumpulin pemberkasan, setelah itu tidak ada. Mungkin ada di beberapa fakultas, setahu saya di Unram, ada temen yang dapat kemarin, ada yang lebih kayak ditanya-tanya gitu, kayak diwawancara langsung sama dosennya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir terkait surat rekomendasi. Kemarin intinya cuma cari di bagian kemahasiswaan, baik tingkat universitas atau fakultas. Kalau saya kemarin di tingkat fakultas, biar lebih mudah dapat, kita tinggal isi biodata diri, dan habis itu tinggalkan di sana, besoknya ambil lagi gitu, nanti ditandatangani sama wakil dekan. Intinya kalau bisa dari sekarang, karena yang ditampilkan sama Kak Ulun tadi banyak sekali kan persyaratannya, kayak fotokopi ini, transkrip nilai dan lain sebagainya. Silakan dicicil dulu dari sekarang ya, biar tidak terburu-buru nanti. Walaupun 1 minggu untuk persiapan itu teman-teman, itu waktu yang sangat pendek sekali menurut saya untuk persiapan. Jadinya alangkah lebih baiknya persiapkan dari sekarang ya, cicil dulu persyaratan-persyaratannya. Kemudian untuk wawancara nih, kalau di wawancara itu yang saya rasakan ya memang nervous ya, tapi gimana mengurangi ya, karena nervous itu tidak bisa
dihilangkan itu secara harfiah sudah membersamai kita sejak lahir ya, semua rasa itu. Jadi gimana rasa mengurangi nervous kita ketika wawancara. Kalau saya harus persiapkan tiga elemen yang harus benar-benar persiapkan. Pertama, appearance, knowledge, sama attitude kita. Appearance itu penampilan kita. Tentunya di wawancaranya kemarin itu online, tapi kata kakak tingkat sebelumnya mereka diwawancara secara offline. Jadinya kemungkinan tahun ini belum tahu apakah diwawancara online atau wawancaranya offline. Silahkan disiapkan ya, apakah nanti wawancaranya online atau offline. Kalau di tahun 2021 kemarin online dia. Tapi di tahun sebelum-sebelumnya kata kakak tingkat itu mereka wawancara offline. Mereka datang ke kantor Bank Indonesia dan mereka diwawancara di sana. Nah, balik lagi tadi cara apa yang harus dipersiapkan? Pertama persiapkan appearance, persiapkan pertama appearance, knowledge, and attitude. Appearance ini penampilan diri kita, usahakan mandi dulu biar segar, pakai pakaian yang bersih, rapi, dan enak dipandang, sama sisir rambutnya, pokoknya gimana supaya kelihatan good looking nanti ya di depan interviewer. Kemudian knowledge, knowledge, pengetahuan, tentunya nanti di wawancara itu yang akan keluar nanti jadi ditanya-tanya atau yang akan ditanya-tanya itu adalah tentang resume pribadi dan motivation letter, teman-teman. Jadinya jangan lupa pelajari resume pribadi dan motivation letter, karena itu yang akan ditanya sama tim pewawancaranya. Kayak katanya Kak Ulul tadi, silakan tulis sejujur-jujurnya nanti di sana ya, jangan di karang-karang. Kemudian misalnya kemudian pelajari juga tentang kayak Bank Indonesia itu seperti apa secara basic-basicnya aja, janganlah masuk fakultas ekonomi dulu terus dalami semuanya, enggak. Tapi silakan pelajari kayak Bank Indonesia itu apa, terus tujuannya, fungsinya apa, dan kebijakan terbarunya itu wajib ditanya, kayak quick response code Indonesia Standard, KRIS, dan BI rate, dan masih banyak lagi pokoknya. Dan yang keluar itu pelajari apa itu GMB. Kalau bisa silakan dari sekarang scroll apa aja sih kegiatan GMB, terus berapa apa aja divisinya di sana. Kalau nanti ceritakan kalau lulus di sana rencananya mau gabung divisi apa, karena keterkaitan sama skillnya apa, kayak gitu. Jadinya dipersiapkan knowledge-nya juga ya. Tadi pertama appearance, knowledge, sama attitude. Silakan lihat di internet atau di YouTube bagaimana cara menjawab interview atau wawancara dengan baik dan benar. Silakan ya, jangan terlalu high sehingga merendahkan nanti tim pewawancara, jangan terlalu rendah sehingga merendahkan diri sendiri. Biasa-biasa saja. Mungkin itu Ridho Sang. Oke, Kak Henry ya, sangat tips and triknya dalam wawancara tuh sangat luar biasa sekali. Mohon maaf, Kak Henry tadi ada appearance, attitude, sama knowledge ya? Knowledge sama attitude, AK. Oh ya. AK tuh. Teman-teman ya, silahkan di poin akronimnya AK. Appearance, knowledge, and attitude ya. Tentu saja dalam appearance ya. Tapi kalau di pas Kak Henry wawancara kemarin kan itu online, itu appearance itu Kak Henry sangat mengikuti tata aturan, enggak? Kayak misalkan sekarang itu kan banyak kayak atasnya jas tapi bawahnya sarung gitu. Kayak gimana gitu kan. Iya. Banyak itu kan berdasi ya. Gimana? Udah harus berdasi sebenarnya. Waktu itu saya wawancara di apa namanya, di asrama Unram. Di asrama Unram saya cuma harus saya pakai jas kebanggaan, alma mater kebanggaan Unram ya, pakai alma mater, kemudian sisir, terus walaupun di sana tetap pakai parfum, karena suasana yang bagus, suasana yang tenang itu berefek juga ke kepala kita ya, tenang jadi ntar
terus tetap pakai setelan yang rapi lah intinya. Jangan sampai ntar pakai baju oblong, baju kaos itu nggak enak sekali dilihatnya ntar ya. Mungkin itu Mr. Ridho. Oke, Kak Henry Kun, terima kasih banyak atas ya tips and triknya ya terkait interview tadi. Berarti kita tuh kalau misalkan masih online nih di 2022, kita perlu menyiapkan ya, bahasa Jakselnya sekarang supporting system ya, supporting system yang mendukung gitu. Ya, ya betul Ya. terkait suasana ya. Ya, Kak Henry, saya rasa mungkin ini yang terakhir karena pertanyaan yang terakhir berikutnya karena saya rasa audiens sini dan para peserta sini sangat ingin menanyakan banyak hal gitu ya. Oleh karena itu mungkin yang terakhir adalah kira-kira Kak Henry nih benefit dari yang Kak Henry rasakan gitu ya setelah menjadi award di beasiswa Bank Indonesia dan setelah menjadi keluarga Genbi itu yang sangat Kak Henry rasakan gitu. Apa sih gitu? Untuk memotivasi teman-teman yang lainnya gitu. Silahkan Kak Henry. Oke. Benefit ya. Sebelumnya suara saya masih jelas nggak? Oh, masih sangat jelas sekali. Dejavu des. Arigato. Ya, terkait benefit ya. Personally benefit yang saya rasakan secara personal dulu. Saya merasa kapasitas pemahaman saya tentang Bank Indonesia itu semakin bagus. Itu dulu ke aspek knowledge yang saya rasakan. Banyak sekali di game itu diadakan event-event yang menjelaskan tentang kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan pemerintah lainnya yang direlatekan nanti di sana kita bisa terlibat kayak oh ternyata ini maksudnya, oh ternyata ini maksudnya gitu. Jadinya pertama secara pengetahuan kita semakin tahu nih tentang Bank Indonesia itu apa. Kemarin jujur saja. Saya tahu Bank Indonesia kemarin kalau ternyata Bank Indonesia itu bank independen yang tidak dicampur intervensi sama pemerintah, jadinya dia bisa membuat kebijakan seperti itu. Nah dari sana pokoknya tingkat pengetahuan pemahaman tentang Bank Indonesia semakin meningkat. Kemudian relasi, ternyata relasi yang saya dapatkan itu tidak hanya dengan teman-teman Genbi yang ada di Universitas Mataram saja, tapi Genbi yang 7 universitas yang dicangkup sama KPWBI KPWBI ya, sama Genbi sendiri. Ada 7 universitas kan yang tergolong kerjasama dengan Genbi. Jadinya teman kita tidak hanya di 50 manusia saja yang di Genbi Unram, tapi banyak sekali ya. Kita bisa bertukar relasi, pengalaman, dan tentunya kalau makin banyak relasi tentunya makin banyak rezeki tentunya kan. Dan bukan hanya di NTB saja tapi tingkat nasional ketika ada kegiatan-kegiatan nasional kayak kemarin waktu dikelompokkan sama ada teman Genbi dari NTT, dari Genbi DKI, Genbi Riau, Genbi Malang, dan masih banyak lagi. Dan di sana paling excited lah bisa kerjasama waktu itu buat video online, and wow pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dan di Genbi itu teman-teman kalau ada kegiatan pasti di sana ada sebar-sebar hadiah di sana. Jadinya kalau teman-teman keterima di Genbi jangan pernah lewatin satu kegiatan yang diadakan sama Genbi, karena kayak kemarin itu ada 7 laptop kemarin sampai rebutan jawab kayak angkat tangan raise hand di Zoom, nanti dipilih salah satu yang bisa jawab dikasih laptop. Ini enak sekali itu. Ada yang dikasih sepeda, ada yang dikasih HP juga kemarin tuh hadiahnya. Wow, pokoknya kalau diterima teman-teman jangan pernah ninggalin satu kegiatan Genbi, karena paling sedikit lah hadiahnya Genbi itu power bank sama 75.000 itu paling sedikit loh, uang 75.000. Bayangin kalau paling banyaknya itu bisa dapat laptop kan. Wow, pokoknya keren sekali. Dan benefit lain yang saya rasakan kayak ketemu sama artis banyak, dan di sana waktu sharing session
kita semakin termotivasi, tergugah, semangat kita untuk semakin belajar, untuk meraih mimpi-mimpi, meraih cita-cita dan lain sebagainya. Dan yang paling berbenefit adalah uangnya, karena dengan uangnya bisa bisa biaya sendiri lah, paling tidak minta lagi ke orang tua untuk bayar UKT, itu sudah cukup lagi gitu. Mungkin itu benefit personally yang saya rasakan, Mr. Ridho. Oke, Kak Henry, ya terima kasih banyak atas penyampaian. Ya tadi benefitnya yang didapatkan dari menjadi ORDI generasi baru Indonesia Gen B gitu. Oke, itu ya teman-teman ya terkait benefit yang kiranya didapatkan. Saya rasa teman-teman tergugah rasa ingin untuk mengapply beasiswa Bank Indonesia begitu. Ya banyak relasi, banyak rezeki tadi dia bilang Kak Henry Kun kan. Ya ya gitu deh. Oke, Kak Henry, sepertinya kita akan melaju ke sesi Q&A atau tanya jawab begitu ya. Silahkan untuk yang ingin bertanya, silahkan untuk mengekspresikan diri teman-teman melalui kolom chat begitu ya. Silahkan diaturkan melalui kolom chat saja. Dan ini tadi ketika Kak Rahmat gitu, Kak Rahmat presentasi, ada yang bertanya nih dari Rahni untuk Kak Rahmat, surat rekomendasi dari tokoh non akademik itu contohnya dari siapa Kak? Ya silahkan untuk Kak Rahmat mungkin bisa dijawab. Oke, ya. Jadi kalau misalnya tokoh non akademik itu didapat dari mana? Jadi pertamanya saya jelaskan dulu, biasanya kalau di KPW BNPB itu cuma mintanya itu tokoh akademik. Tapi ini yang saya presentasikan tadi tokoh non akademik ya. Biasanya kalau non akademik yaitu di luar kampus. Contohnya misalnya Pak Kades kita atau Pak Lurah kita kayak itu. Itu mungkin yang sederhananya, atau mungkin wali kota mungkin ya, atau bupati mungkin kalau punya kenalan itu bisa jadi tokoh yang merekomendasikan. Tapi kalau di KPUB NTB, sepengalaman saya selama 2 tahun itu yang diminta adalah tokoh akademiknya. Itu ya sih. Ya, terima kasih banyak ya Kak Ulul, Kak Ulul atau Kak Rahmat ya? Kak Rahmat ya. Iya, Kak Rahmat atas jawabannya terkait bagaimana sih yang non akademik ya, surat rekomendasi non akademik. Lalu selanjutnya dari Alfian Kori, izin nanya, saya Alfian Kori untuk Kak Rahmat lagi nih. Untuk Kak Rahmat, dari kriteria umum yang diberikan untuk calon penerima beasiswa BI, itu salah satunya kan memiliki minat dan pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah sertifikat yang didapat di pengabdian di masyarakat bisa menjadi salah satu poin untuk lolos beasiswa Bank Indonesia begitu, Kak? Silakan Kak Rahmat. Oke, jadi untuk masalah sertifikat ya teman-teman. Jadi untuk masalah sertifikat apapun itu bisa dijadikan berkas tambahan gitu atau berkas penguat. Namun karena ini yang diminta sosial, namun yang lebih dilirik adalah sertifikat yang emang ada bau-bau sosialnya. Nah tadi kan ada sertifikat pengabdian, ya itu bisa banget gitu. Sertifikat yang biasa-biasanya bisa banget, apalagi sertifikat pengabdian itu sangat bisa. Jadi nggak hanya sertifikat ya teman-teman, saya perlu note, saya juga kan banyak aktif di kepengurusan. Saya juga daftarnya itu menggunakan SK kepengurusan saya gitu. Jadi sebagai dokumen lengkap atau dokumen penguat saya itu saya menggunakan SK kepengurusan saya juga gitu. Jadi nanti tadi kan pas saya presentasi saya udah merekomendasikan teman-teman atau mengasih tips tuh. Saya kan kemarin tuh memang karena banyak ikut organisasi juga, jadi emang jarang tuh ikut kayak lomba-lomba. Jadi untuk sertifikatnya itu saya menggunakan dokumentasi penguatnya itu dokumentasi kegiatan-kegiatan saya, terutama kegiatan yang berbau nasional. Itu kegiatannya itu saya jadikan saya masukkan dalam dokumen, lalu saya tempel-tempel, saya kasih caption bahwa ini adalah kegiatan saya saat menanam pohon, ini saat mengadakan clean up Mataram misalnya, kayak
Halo Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat. Oke, sepertinya ada terdapat gangguan jaringan dari Kak Rahmat. Untuk itu kita beralih ke Kak Henry ya. Ini ada pertanyaan dari Aulia Lestari. Sejauh ini sudah membahas poin-poin positif yang sangat penting dan luar biasa dalam meraih beasiswa Genbi. Kali ini saya akan bertanya hal apa atau poin apa yang harus dihindari maupun kesalahan yang biasa terjadi sehingga harus diperhatikan dalam menyiapkan beasiswa pada persiapan pemberkasan hingga wawancara. Khususnya kepada pemateri pertama yaitu Kak Ulul yang sudah menerima beasiswa selama 2 periode. Terima kasih Kak. Oke, untuk itu enggak apa-apa ya karena dijawab saja oleh Kak Henry dulu, Kak Henry Haryawan karena Kak Ulul masih terjadi gangguan jaringan sepertinya. Silahkan Kak Henry. Oke, nggak apa-apa ya, saya sedikit sharing pengalaman lagi. Jadinya apa yang sangat perlu diperhatikan, kemarin itu banyak sekali teman-teman saya yang menyerah di akhir karena ngapa? Mereka kewalahan untuk menyiapkan syarat berkasnya yang sangat banyak yang telah ditampilkan tadi itu. Jadinya kebanyakan tim lemahnya teman-teman saya yang menyerah di pertengahan dan di akhir itu adalah mereka yang menyiapkan ketika H-3, H-2 mereka persiapkan, mereka tulis isi di sana, jadinya pasti sangat tidak maksimal sekali. Jadi saran saya seperti yang saya sampaikan, silakan persiapkan dari sekarang karena masalah yang sering terjadi itu adalah memang rasa malas itu ya sulit sekali untuk dihilangkan, tapi sangat memungkinkan untuk dikurangkan ya. Silakan cicil rasa malasnya dari sekarang dengan menyiapkan berkas-berkasnya supaya nanti tidak kelabakan jadinya mau buat ini, mau buat itu, mau fotokopi ini, mau pergi kantor desa, mau kan banyak sekali nanti diminta untuk surat keterangan tidak mampu buat di desa, kemudian buat minta surat rekomendasi dari dekan atau wakil rektor, kemudian belum transkrip nilai, belum fotokopi KK, KTP itu semua, kemudian kan banyak sekali pemberkasan atau syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Jadinya saran saya silakan persiapkan dari sekarang. Dan untuk yang di wawancaranya itu enggak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu menantang di sana. Namun yang di sana itu kita pertaruhkan benar-benar pertaruhkan nasib kita, bagaimana ikhtiarnya kita, bagaimana kencengnya doa kita sehingga menyalip doa-doa yang lain gitu. Silakan diperkencang lagi doanya nanti kalau keterima, kalau sudah di tahap wawancara ya, dan pelajari lagi materi-materi yang akan ditanyakan nanti waktu wawancara. Itu aja Mr. Ridho. Oke Kak Henry, terima kasih banyak atas jawabannya. Lalu ini ada yang selanjutnya dari M. Syahrul. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Untuk slip gaji orang tua itu harus yang terbaru atau bisa kita pakai yang 2 tahun lalu ketika kita mendaftar sebagai maba? Iya. Untuk slip gajinya itu silakan usahakan yang terbaru ya. Saya kemarin buat slip gaji orang tua kan, orang tua bukan PNS. Jadinya untuk buat slip gajinya itu silakan buat di kantor desa atau kantor kecamatan juga bisa, nanti di sana pasti dituliskan tanggal keluarnya itu. Jadinya usahakan slip gaji yang terbaru ya. Jangan 5 tahun yang lalu, jangan 1 tahun yang lalu ya. Usahakan
selip gaji yang terbaru gitu. Itu Mas Ridho. Oke, terima kasih banyak Kak Henry atas jawabannya. Semoga Saudara M. Syahrul mendapat jawaban. Oke, halo selamat datang Kak Rahmat kembali ya. Tadi sepertinya kegangguan koneksi. Silakan Kak Rahmat ingin menambahkan yang tadi jawaban. Bentar, belum tahu tadi pertanyaan saya udah ini waktu Henry ngejawab tuh udah sesi jawab, jadi belum tahu soalnya apa. Oh ya, ya yang tadi yang terkait sertifikat pengabdian di masyarakat itu apakah bisa menjadi salah satu poin untuk lolos beasiswa Bank Indonesia gitu Kak? Oke, jadi masalah sertifikat tadi ya. Jadi masalah sertifikat apapun itu bisa menjadi penunjang teman-teman gitu. Namun yang lebih memang yang sangat dilirik itu adalah sertifikat sosial. Jadi yang berbau sosial lah, nggak perlu sertifikat, yang penting ada bukti bahwa teman-teman itu bergelut di bidang sosial. Jadi saya keingat 2 tahun saya mendaftar, saya itu mendaftar nggak hanya menggunakan sertifikat, saya juga kan banyak bergelut di kepengurusan. Jadi saya tuh selalu mendaftar tuh menggunakan juga menggunakan SK kepengurusan saya. Misalnya saya diamanahkan sebagai ini. Nah, saya setiap organisasi pasti mempunyai SK gitu ya dalam kepengurusannya itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan sertifikat SK itu untuk mendaftar kayak gitu. Jadi nggak harus cuman sertifikat sosial ya. Jadi apapun organisasinya teman-teman, apapun itu bisa SK apa. Yang penting intinya itu membuktikan bahwa teman-teman itu aktif dalam sebuah organisasi gitu. Jadi kan biasanya orang tuh lebih tertarik gitu kan melihat orang-orang yang berorganisasi gitu kan, biasanya kayak gitu karena bisa dilihat gitu, bisa dibedakan gitu orang yang berorganisasi sama enggaknya gitu. Jadi intinya apapun sertifikatnya teman-teman tuh bisa digunakan gitu. Saya aja dokumentasi kegiatan saya tuh yang bukan notabene bukan sertifikat itu bisa saya gunakan sebagai dokumen penunjang saya. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Terima kasih banyak Kak Rahmat. Lalu selanjutnya nih dari Fatih Prasetyo, Kak perkenalkan saya Fatih. Izin bertanya, untuk mahasiswa penerima bidik misi, apakah masih diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini? Sepertinya tadi sudah dijawab oleh Kak Rahmat. Silahkan Kak Rahmat. Oke. Jadi tadi kan waktu presentasi saya udah memberitahukan sebelum dipertanyakan. Jadi syarat mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu salah satunya adalah syaratnya itu sedang tidak menerima beasiswa apapun gitu. Jadi kalau ditanya, Kak, gimana saya dapat beasiswa bidik misi? Apakah saya bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Itu jawabannya tidak. Karena teman-teman masih terikat beasiswa dengan instansi lain gitu. Jadi jawabannya tidak ya. Tapi kalau teman-teman nanya, Kak, saya dapat beasiswa prestasi, saya cuma dapat sekali beasiswa, setelah itu nggak ada kontrak lagi, itu baru bisa teman-teman. Jadi itu baru bisa daftar Genbi. Kalau teman-teman masih terikat dengan beasiswa lain, itu bakal nggak keterima karena memang ada surat suatu pernyataan baik itu surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa. Jadi itu jawabannya tidak ya. Oke, Kak Rahmat, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga yang saudara bertanya mendapat jawabannya ya. Oke, selanjutnya dari Im, ya Im, to every. Oke, Kak Henry, untuk Kak Henry nih ya. Kak Henry, bagaimana cara kakak dalam manajemen waktu kakak sehingga bisa memaksimalkan diri, kakak antara kegiatan kuliah dan tetap fokus serta keterima di beasiswa Genbi. Kak, apakah ketika memiliki prestasi di luar kedua mungkin ini ketika memiliki prestasi di luar bidang akademik bisa menjadi nilai tambah untuk bisa keterima di beasiswa Genbi? Silahkan Kak Henry. Kak Henry, mic-nya belum dinyalakan sebelumnya. Sorry sekali. Baik, sebelumnya terima kasih telah bertanya dan masih tetap
semangat mengikuti kegiatan sampai hari ini, sampai sekarang ini. Jadinya gimana cara saya manajemen waktu? Kalau masalah manajemen waktu tergantung orangnya, tipikal orangnya itu beda-beda. Nah kalau saya sukanya nulis kegiatan di sini di buku, nggak kelihatan ya. Nah jadinya saya tulis setiap kegiatan saya, maksudnya saya selalu menulis deadline atau tanggal-tanggal penting dari setiap kegiatan gitu. Kegiatan kuliah, kegiatan organisasi, dan kegiatan bahkan kegiatan pribadi ya, kayak jadwal mandi saya tulis di buku saya supaya bisa menjalankan hari saya tidak terburu-buru. Jadinya cara saya menulis jadwal itu dalam per bulan itu saya tulis 1 bulan Februari misalnya. Bulan Februari ini apa aja yang saya akan kerjakan, apa aja yang jadi target 1 bulan ini. Kemudian setelah saya menuliskan target dan kapan saya akan lakukan, kapan saya akan kerjakan, yang masalah sulitnya itu yang menjadi sulitnya itu bukan tentang kapan selesainya, tapi kapan mulai mengerjakannya. Jadinya kalau ada tugas atau ada kerjaan yang deadline-nya pendek, silakan langsung kerjakan ya, biar tidak menumpuk. Kemudian tadi apakah itu sedikit tips dari saya gimana personality saya mengatur jadwal saya. Untuk jadwal yang lain mungkin teman-teman punya versi yang lain, mungkin silakan ntar kita sharing-sharing ya. Dan apakah ketika memiliki prestasi di luar bidang akademik bisa menjadi nilai tambah? Ya benar sekali, sangat bisa menjadi nilai tambah prestasi di luar bidang akademik. Di luar bidang akademik misalnya kayak ikut lomba gitu ya. Misalnya ikut lomba itu juga merupakan bukti aktifnya teman-teman jadi seorang mahasiswa, bukti bertanggung jawabnya teman-teman dengan gelar mahasiswanya. Dan kalau misalnya di rumahnya menjadi guru ngaji atau menjadi ketua remaja, itu sangat membantu juga, menjadi support system yang sangat bagus sekali kalau ingin ditampilkan di salah satu berkasnya nanti di Genbi. Silakan misalnya ikut kegiatan kecamatan, nanti forum kecamatannya, forum kabupatennya, forum desanya, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, itu sangat bagus sekali jika ditampilkan seperti yang disampaikan sama Kak Ulul tadi juga ya. Gitu mungkin Mr. Ridho. Oke Kak Henry, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga untuk saudari Im mendapatkan jawaban dan mendapatkan jawabannya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Siver nih. Izin bertanya kepada Kak Ulul, apakah ketika sudah menjadi Genbi bisa diberhentikan jadi awardee? Jika iya, apa hal yang membuat diberhentikan Kak? Silakan kepada Kak Rahmat. Oke teman-teman, ini pertanyaannya cukup berat ya. Jadi kalau ditanya ketika ini kan kontrak kita tuh setahun gitu kan, kalau ditanya kalau di tengah jalan apakah bisa diberhentikan atau tidak, jawabannya iya kan gitu. Kenapa bisa iya? Karena misalnya kalau dilihat dari pengalaman ya, yang diberhentikan baru saat ini adalah sepanjang pengalaman saya itu teman-teman yang pertama, misalnya teman-teman yang mendaftar di semester 8, misalnya kan daftar semester 8, dia kan belum umur 23, semester 8, dan lalu dia wisuda, jadi itu yang dia dapatkan beasiswa hanya setengahnya gitu. Jadi itulah yang buat dia berhenti. Dan apabila nanti ditahu ada kecurangan-curangan, misalnya kayak dia menerima beasiswa, mungkin dari tim seleksi mungkin agak kecolongan, mungkin ternyata dia udah menerima beasiswa gitu kan, terus ditahu misalnya di pertengahan itu bisa jadi dia diminta untuk dikembalikan uangnya atau diberhentikan
beasiswanya, cukup cuman sampai dapat satu gitu ya, satu semester saja gitu. Sama yang kedua ini kemarin ada kasus nih. Yang kedua itu IPK-nya turun dari 300. Jadi teman-teman kalau udah dapat beasiswa Bank Indonesia atau beasiswa manapun, itu kalau IPK-nya turun dari 300 sesuai syarat administrasi di awal, itu bakal di-cut beasiswanya. Jadi sama seperti Genbi juga seperti itu. Ini nanti apabila teman-teman mendapatkan beasiswa Bank Indonesia dan IPK-nya itu harus dijaga gitu, usahakan IPK-nya tidak sampai 300 ke bawah seperti itu. Itu aja sih, Pak Mot. Oke, Kak Rahmat, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga untuk Asiper sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, untuk ini pertanyaan terakhir sepertinya dari IM, izin bertanya, untuk pengumpulan berkas ke fakultas itu kita kumpulkan kemana ya Kak? Dan apakah setiap fakultas akan mengumumkan pendaftaran terkait beasiswa Bank Indonesia? Mungkin terkait ini bisa dijawab oleh Kak Rahmat dan Kak Hendri karena perbedaan universitas begitu. Silahkan. Untuk siapa duluan? Silahkan untuk Kak Hendri mungkin. Mungkin Hendri ya, karena Ya. Unram Hendri ya. Oke, silahkan Kak Hendri. Oh ya, terkait pengumpulan berkas tetap ke fakultas masing-masing. Jadinya sangat ini yang paling penting, sangat-sangat perlu diperhatikan kapan oh ya, sorry. Jadinya sangat perlu diperhatikan karena setiap fakultas di Unram itu deadline pengumpulan berkasnya itu beda-beda. Kalau di Fakultas Pertanian kemarin itu deadline-nya itu 2 hari lebih cepat untuk pengumpulan berkasnya. Jadinya untuk pengumpulannya itu ya tetap ke fakultas masing-masing, namun deadline pengumpulannya itu berbeda-beda. Jadinya jangan berpatokan sama fakultas lain sudah buka, fakultas ini belum buka, itu tergantung dari pihak fakultasnya masing-masing ya. Itu pertama. Yang kedua, setelah nanti dikirimkan ke fakultas, nanti akan diseleksi di tingkat universitas lagi di sana. Di sana akan dikumpulkan berkas-berkas dari setiap fakultas itu dikumpulkan di universitas, di rektorat nanti. Jadi jangan langsung kumpulkan di rektorat, nanti berkasnya tidak bisa ditemukan ya. Tapi kumpulkan di kemahasiswaan, di ruang TU. Kalau saya kemarin sama teman-teman yang lain mengumpulkan berkasnya itu di ruang TU, tapi jangan sampai deadline-nya dilupa ya, itu yang paling penting. Mungkin itu Mr. Ridho. Oke, Kak Hendri, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, teman-teman sekalian, para audiens dan para peserta coaching beasiswa Bank Indonesia, karena berhubung waktu telah menunjukkan pukul, dengan demikian kepada teman-teman penanya tadi yang kiranya sudah bertanya namun tidak dijawab, saya rasa itu sudah dijelaskan sebelumnya oleh para pemateri, Kak Rahmat dan Kak Hendri tadi, dan saya kira sudah dijawab ya. Oke, untuk itu izinkan yang sepertinya moderator begitu untuk menyampaikan konklusi dari kedua pemateri kita pada acara coaching beasiswa Bank Indonesia kita pada pagi hari ini. Oke, dengan itu konklusinya adalah bahwasanya yang pertama, jika ingin teman-teman menggapai sesuatu, maka kita harus setidaknya punya bekal begitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan bekal? Bekal itu bisa diartikan dengan tadi itu menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan oleh Kak Rahmat tadi, dan melihat dan mempersiapkan segala bentuk persiapan gitu dari yang seperti dari yang dibilang Kak Hendri juga seperti knowledge-nya terkait apa itu beasiswa Bank Indonesia, apa itu Genbi, apa itu Bank Indonesia semacamnya, dan apa tujuannya, manfaatnya itu ya. Silahkan teman-teman untuk mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Dan juga tadi disampaikan oleh Kak Hendri bahwasanya ini poin yang paling penting saya rasa, karena ini mencakup cukup esensial begitu ya, karena apa itu, yaitu sedikit
quote-nya Kak Henry tadi, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Karena kenapa? Karena saya rasa penyelenggara beasiswa itu tidak monoton melihat yang sesuai prosedur gitu, tapi yang sedikit berbeda, yang unik gitu bahasanya. Ya silahkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan sematang mungkin dan memfollow tentu saja, memfollow akun-akun dari Bank Indonesia ataupun Genbi itu sendiri. Baik, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya Triliro Ferdiansyah. Dan demikian dengan demikian saya tutup sesi penyampaian materi dan Q&A, dan akan dilanjutkan kembali ke Master of Ceremony kita, Kak Gina Aulia Fitriah ya. Oke, dengan itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sungguh materi yang sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh kedua pemateri kita. Memang ya mungkin penuh perjuangan ya teman-teman sekalian. Jadi buat kalian yang mungkin sudah ada nih ancang-ancang, udah dapat tips and triknya, jadi persiapkan dari sekarang. Dan sebelum kita menutup acara kita di pagi menjelang siang hari ini, kita akan ada sesi foto bersama ya teman-teman semua. Jadi mungkin bisa dibuka kameranya karena kita akan mengabadikan momen indah kita di pagi menjelang siang hari ini. Untuk moderator mungkin bisa dipimpin berjalannya foto bersama kita, bisa dihitung dan dilihat slide-nya. Ayo kepada teman-teman sekalian, silahkan untuk on cam ya. Silakan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Henry, appearance ya, appearance maksudnya ya, silakan gunakan pakaian terbaik, senyum terbaik, supporting system terbaik tentu saja. Kalau di sini sudah ada M Syahrul ya, sudah ganteng sekali. Aji sudah rapi sekali juga. Silakan ya teman-teman yang belum on cam, silakan on cam karena ini akan diabadikan di tentu saja di Instagram Argumen. Oke. Kapan lagi? Oke, di sini sudah ada Muhammad Adam Swazhari ya, rupanya ganteng sekali. Ayo, silakan. Kita tunggu. Habis berarti. Oh, di sini sudah ada Novia Rizky Andini juga. Ya. Ayo, on cam yuk. Oke. Siapa? Operator udah siap? Oke. Dalam hitungan 3 ya. Silakan gunakan senyuman terbaik. 3, 2, 1. Oke, lagi sekali Pak operator. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi sekali. Mungkin yang untuk yang terakhir ya Pak operator ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini untuk yang terakhir kali silahkan gunakan gaya terbaik mungkin ya. Oke, gaya terbaik, tidak hanya senyuman terbaik. Oke. 3, 2, 1. Oke, ya itu foto kita ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh audiens dan tentu saja kepada pemateri keren kita Kak Rahmat Fazlul Azmi dan Kak Henry Haryawan. Terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini dan sangat menggugah gelora semangat kita untuk apply di benar banget. Di beasiswa Bank Indonesia. Oke. Sekian ya, silahkan saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada moderator. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum mengisi presensi, bisa banget ya langsung isi presensinya karena acara akan segera kita tutup. Dan untuk teman-teman semua yang sudah berada di grup, mungkin jangan dulu keluar grup ya, grup WhatsApp, karena masih banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman untuk menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Jadi jangan leave grupnya dulu karena banyak banget info yang akan kami sampaikan di sana. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh kedua pemateri kita yang sangat luar biasa yang bisa membantu kita untuk